Mendengar namanya, para penyamun dari suku-suku Baduy di kawasan Jazirah Arab langsung tunggang-langgang melarikan diri. Hingga demikian, tak satu pun dapat lolos dari kejarannya. Inilah kesatria dari suku Bani Tamim, Al-Qoqo bin Amr At-Tamimi. Al-Qoqo bin Amr ini memang dikenal di kalangan kaumnya sebagai kesatria yang hebat. Keahliannya dalam memainkan pedang dan seni perang, serta keahliannya berkuda tak ada yang meragukan kemampuannya ini. Inilah keahlian yang menjadi kebanggaan setiap pria di Jazirah Arab. Keahliannya lah yang mengantarkan dirinya menempatkan posisi terhormat di kalangan kaumnya dan suku-suku lain. Pada tahun 9 Hijriah, di suasana yang tenang ini, suku-suku Arab terus berbondong-bondong mendatangi Rasulullah di Madinah. Berbaiat menyatakan sumpah setia memeluk Islam, termasuk suku Tamim. Sejak berada di Madinah, Al-Qoqo bin Amr tak pernah absen untuk menghadiri majelis Rasulullah. Ia sadar dirinya memeluk Islam dengan sangat terlambat. Sebagai seorang kesatria suku Tamim, Al-Qoqo bin Amr mendapat tugas melatih seni militer kaum muslimin di kawasan luar kota Madinah. Inilah pasukan yang dipersiapkan oleh Rasulullah di akhir hayatnya. Sebuah pasukan yang dipimpin sahabat termuda Usama bin Zaid. Namun, kebersamaan Al-Qoqo bin Amr dengan Rasulullah tak berlangsung lama. Pada tahun 11 Hijriah, Rasulullah wafat menghadap Allah yang Maha Esa. Dan inilah yang membuat dirinya larut dalam kesedihan bersama sahabat-sahabat Rasulullah yang lain. Di masa pemerintahan Abu Bakar yang menjadi khalifah pertama dalam Islam ini, Al-Qoqo bin Amr tampil cemerlang di berbagai medan jihad. Hingga akhirnya Al-Qoqo bin Amr menjadi satu-satunya orang yang dikirim oleh Khalifah Abu Bakar sebagai bala bantuan kepada Khalid yang tengah menghadapi kesulitan, karena sebagian besar pasukannya memilih untuk beristirahat daripada berperang melawan Persia. Disinilah ketangkasan Al-Qoqo bin Amr benar-benar teruji. Seperti yang dikatakan oleh Khalifah Abu Bakar, seorang kokoh berbanding dengan 1000 pasukan. Kaum muslimin pun meraih kemenangan gemilang dan berhasil menguasai kawasan Hirak di Irak. Di Qadisiyah ini, kawasan muslimin terlibat pertempuran yang sangat dahsyat melawan pasukan Persia. Al-Qoqo bin Amr yang baru tiba di medan Qadisiyah ini langsung menggebrak hingga membuat nyali Persia menjadi ciut. Sa'ad bin Abu Waqqas yang tengah menderita sakit dan hanya bisa mengatur pertempuran di sebuah tenda besar, segera memberi perintah kepada Al-Qoqo bin Amr dan saudaranya Asim untuk menangani Gajah Putih yang selalu membuat kekacauan di barisan kaum muslimin. Benar saja, dengan ketangkasan Al-Qoqo bin Amr dan saudaranya berhasil melempar tombak tepat mengenai sasarannya, yaitu di kedua mata gajah itu. Inilah yang mengawali kemenangan kaum muslimin dalam perang, yang menentukan atas kemenangan melawan pasukan Persia. Al-Qoqo bin Amr kemudian bergerak ke benteng Jalaula yang merupakan gerbang Madain. Di medan Jalaula ini, Al-Qoqo bin Amr kemudian memperlihatkan taringnya sebagai ahli perang. Dia dan pasukannya dari suku Tamim kembali menobrak musuh hingga membuat Persia terkesima dengan kehebatannya. Akhirnya dengan jatuhnya benteng Jalaula ini secara praktis membuat kaum muslimin dengan mudah menaklukkan kota Istana Putih ini, yang merupakan tempat singgasana Raja Persia. Dengan begitu, secara otomatis negeri yang kaya raya ini jatuh ke tangan kaum muslimin. Al-Qoqo bin Amr memang kesatria tanpa tanding. Namun berkat kecerdasan dan ketulusannya terhadap agama membuat dirinya semakin mantap dan sempurna. Itulah mengapa Khalifah Utsman bin Affan mengangkatnya sebagai seorang gubernur di Armenia.